Jadi taubatan nasuha itu kembalinya seorang hamba kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, sengaja atau tidak sengaja, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan azam yang kuat, dan didukung kemudian dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan untuk mengangkat seorang hamba ini mencapai kedudukan orang-orang yang bertakwa dan taat. Apa hukumnya bertaubat? Taubatan nasuha itu hukumnya fardu ain, wajib dilakukan oleh setiap individu muslim. Semua kita wajib bertaubat. Firman Allah surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang mukmin supaya kalian beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha di surah At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, setulus-tulusnya. Taubatan nasuha. Ya, karena banyak orang yang bertobat, tobatnya dusta. Tobatnya hanya sekedar ejek-ejek saja. Tobat hanya sekedar main-main saja. Banyak yang seperti itu. Makanya ditetapkan oleh Allah dan Rasul, taubat itu mesti apa? Nasuh, mesti tulus, mesti ikhlas, mesti murni. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Ya, fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Karena sungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam itu sedikitnya 100 kali. 100 kali. Rasulullah maksum, bersih dari dosa. Nah kita ini bergelimang dosa. 10 kali belum tentu. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Baca itu persis seperti lafaz yang dibaca Nabi, itu paling afdal. Allahumma ighfirli, ya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Semua kita hendaklah tidak perlu khawatir jika taubatnya kita tidak diterima. Gak usah khawatir, karena rahmat Allah itu maha luas. Gak perlu ada kekhawatiran diterima apa enggak ya taubat. Gak. Kita itu tugasnya hanya bertobat dan terus mengikhlaskan diri dalam bertobat. Terus mengikhlaskan diri dalam bertobat setulus-tulusnya. Bangun tengah malam nangis sama Allah, ya Allah sehari ini aku berbuat banyak hal, maka aku bertobat pada semua yang aku lakukan seumur hidupku ini. Ya Allah, ampuni aku. Nangis sama Allah. Ya, usahakan itu dilakukan sendiri. Namanya berkhalwat, bersendiri bersama Allah Azza wa Jalla. Ya, kita berkomunikasi dengan Allah, bermunajat sendiri aja sama Allah. Gak usah sama orang lain, gak usah sama suami, wala anak, biar sendiri aja. Ya, agar kita bisa mendidik hati ini menjadi lebih ikhlas. Karena kadang-kadang kalau ada suami, ada anak, jadi ayat. Ya. Ada beberapa syarat taubatan nasuha. Yang pertama, yang bertobat harus muslim. Ya. Jadi harus muslim, Islam. Ya, karena yang diterima taubatnya itu muslim. Ya.
Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Jadi enggak akan diterima taubatnya orang kafir, surah An-Nisa ayat 18. Yang kedua harus ikhlas. Karena taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang didasari dengan keikhlasan, tidak riya. Tidak supaya didengar orang atau supaya dilihat orang. Ya, jadikan taubatmu itu rahasia antara dirimu dengan Allah. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang taubat, yang mengadakan perbaikan, beramal saleh dan kemudian berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama itu karena Allah. Ya, merekalah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajrun 'azima. Mereka akan bersama orang-orang yang beriman kelak di surga Allah, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang besar. Ikhlas. Kemudian yang ketiga, i'tiraf, mengakui dosa itu. Aku ngaku ya Allah bahwa aku telah melakukan dosa ini. Ngaku. Bukan apa? Bukan mengelak. Enggak, ngaku. Aku kerjakan ya Allah. Aku lakukan dosa. Aku yang ngerasani orang ini. Aku yang melakukan ini dan itu. Aku minta ampun padamu ya Allah atas dosa-dosa yang aku lakukan itu. Ya. Mengakui. Karena an-nadamu taubah, kata Rasulullah. Penyesalan, ya, karena dosa yang kita lakukan itu adalah bentuk dari taubat. An-nadam taubah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Ya. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan atau kerongkongan. Yugharghir tadi. Ya. Al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan terputus sampai terhentinya masa taubat. Hijrah itu artinya berpindah dari dosa menuju kepada keimanan, menuju kepada taubat, menuju kepada Allah. Ya, bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah dari keburukan menuju amal saleh. Hijrah dari kekafiran menuju keimanan. Ini yang dimaksud, ya. Dia tidak akan terputus hingga terputusnya masa untuk taubat. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari sebelah barat. Masih akan terbuka pintu taubat sampai kiamat. Kecuali orang yang taubat sudah mau mati. Itu sudah selesai. Ya. Kemudian istiqomah setelah taubat. Jangan taubat balik mana kapok Lombok. Ya. Taubat yang sebenar-benarnya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar wahai Muhammad, kata Allah dalam surah Hud ayat 112. Wa man taba ma'aka, dan juga kepada orang-orang yang telah taubat bersamamu itu. Wala tatghaw, jangan engkau melampaui batas. Ya, innahu bima ta'maluna basir, karena Allah Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Allah Maha tahu wa ma tukhfis sudur, walaupun apa yang kau sembunyikan dalam hatimu, tobatmu bohongan atau tobatmu itu tulus, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi jangan macam-macam. Yang baik kalau tobat, yang ikhlas, yang benar-benar. Jangan dibohongi Allah Ta'ala. Allah Maha tahu. Apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu Allah tahu. Terus ngapain kita mau bohong-bohong? Bahlul aja gitu. Ya. Kemudian mengadakan perbaikan setelah taubat, beramal soleh, berbaik-baik sama orang, memperbaiki kemudian ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla.
berakhlak yang baik. Jangan habis taubat kemudian begitu saja, enggak. Allah menghendaki dengan taubat itu ada perubahan, ada akarnya, ada bekasnya dari taubat itu, yaitu beramal saleh. Ya, surah Al-An'am ayat 54-nya nanti dibaca sendiri. Ya. Hal-hal yang menghalangi taubat. Yang pertama adalah bid'ah. Bid'ah dalam urusan agama. Kata Rasul SAW dalam salah satu hadisnya, Innallaha hajabat taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah Ta'ala Azza wa Jal menutup taubat dari semua ahli bid'ah. Bahaya ini bid'ah. Jangan sampai tenggelam dalam bid'ah. Hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Jangan dikerjakan. Kemudian menganggap itu ibadah. Karena ini membuat orang tertutup dari taubat, menjadi hijab antara dirinya dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Ya. Teruslah berada dalam sunnah Rasulullah SAW ini. Karena berada dalam sunnah itu barakah, berada dalam sunnah itu nikmat, berada dalam sunnah itu hidayah Allah, berada dalam sunnah itu jalan menuju surganya, barakah dan semuanya. Pintu taubat yang terbuka berada dalam sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasul ini banyak kalau mau kita kerjakan sehari semalam. Habis waktu kita, nggak perlu mikiri urusan bid'ah. Ya. Yang kedua, orang-orang yang kecanduan minuman keras, khamr. Ini menjadi hijab antara dirinya dengan taubat. Bahaya. Ya. Jadi orang perempuan nggak perlu banyak. Ya. Sudah tidak saya bacakan hadisnya. Biar cepat. Apa sih sebetulnya bahaya menunda taubat itu? Penting. Apa bahayanya menunda taubat? Ya. Padahal kan orang bisa mengatakan besok saja taubat, atau lusa saja taubat. Menunda taubat itu ibarat orang bermain-main di ujung jurang. Bermain-main di ujung jurang. Ya. Karena orang yang tidak segera bertaubat akan terancam oleh dua bahaya besar. Bahaya pertama adalah hatinya semakin hitam. Ya, kalla balrana ala qulubihim tadi. Ya, nuqtatan sauda, tambah hitam hatinya karena terus-menerus dilumuri oleh dosa. Dan kegelapan itu akan semakin tebal sehingga kerak dosa itu sulit untuk dibersihkan, sehingga dia terus menunda taubat dan akhirnya meninggalkan taubat. Bahaya yang kedua adalah orang itu tidak selamanya sehat kuat untuk bisa bertaubat. Orang itu ada tuanya, ada sakitnya, dan sakit itu bisa datang baghtah, datang tiba-tiba, membuat orang tidak lagi punya kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Itu loh bahayanya. Ya. Maka dia kalau sudah begitu akan menghadap kepada Allah dengan hati yang tidak selamat, bukan dengan qalbun salim. Ya. Bukan dengan hati yang selamat. Ya, padahal yang selamat adalah orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang sudah bersih dari dosa-dosa itu. Yang tadi menjadi titik-titik hitam tadi menjadi bersih karena taubat, menjadi bersih karena amal soleh. Ya, dibersihkan dengan Al-Quran, dibersihkan dengan zikrullah, dibersihkan dengan ketaatan-ketaatan. Dia datang kepada Allah dengan qalbun salim. Ya. Para ulama pernah memberikan perumpamaan. Orang yang suka menunda taubat
adalah seperti orang yang akan mencabut sebuah pohon. Dia tahu pohon yang sebetulnya masih kecil, tapi dia kokoh sudah, karena akar-akarnya sudah menghujam. Maka dia sulit dicabut. Maka dia katakan apa? Tak tunda tahun depan aja cabut pohon ini. Apa yang terjadi? Pohonnya tambah besar. Tambah gampang dicabut. Tunda tahun depan lagi. Ya, pohonnya tambah semakin besar. Maka di saat dia semakin tua, ya, semakin rentan, semakin sakit-sakitan, dia tidak akan lagi mampu mencoba mencabut pohon tersebut. Dan pohon itu sudah mengakar, menguat, membesar. Seperti itu perumpamaan para ulama tentang orang yang menunda taubat. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan membukakan jalan taubat, jalan an-nadam, penyesalan, jalan kehinaan diri. Kita itu perlu merasa diri kita ini hina di hadapan Allah karena dosa-dosa kita. Hina gitu. Ya, jangan merasa aku ini suci, enggak. Kita ini hina di hadapan Allah karena dosa-dosa yang selalu kita lakukan. Ya. Kita harus punya rasa butuh kepada Allah, kata Ibnu Qayyim. Dan terus-menerus berdoa, menggantungkan diri, bertawakal dan mendekat kepada Allah. Karena kita ini hanya butuh kepada Allah dan tidak butuh kepada yang lain. Fatawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Ya. Maka pada saat itu, kata Ibnu Qayyim, setan pun akan menyesal. Dan dia akan mengatakan, seandainya aku biarkan dia tidak akan terjerumus pada dosa itu yang membuat dia istighfar dan taubat. Jadi setan menyesal membuat seseorang, mengganggu seseorang, menggelincirkan seseorang sampai berbuat dosa, yang membuat orang yang berbuat dosa itu akhirnya menyesal, kemudian bertaubat, beristighfar dan kembali kepada Allah. Menyesal dia. Coba kataku gak istighfar deh, gak taubat deh, karena tidak merasa berbuat dosa. Sampai begitu. Jadi setan pun menyesal menggoda manusia. Kalau manusia bertobat dan kembali kepada Allah, karena kembali kepada Allah dengan taubat, inabah, istighfar, itu hal yang membuat mereka, para syaitan, mengalami kegagalan dalam tugasnya. Marah itu mereka. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengutip ucapan para salaf itu, artinya para sahabat, ya. Ada orang yang masuk surga karena dosanya, dan ada orang yang masuk neraka karena amal baiknya. Bagaimana bisa? Ya. Karena seseorang bisa saja berdosa, tapi dia terus teringat kepada Allah, zakarullah, menangis, menyesal, takut pada Allah, kemudian beristighfar, bertobat dan menjadi rendah hati karena rasa takut dan rasa hina karena dosa yang dia lakukan itu menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah dan beramal saleh. Bahkan dia lebih bermanfaat daripada amal-amal yang banyak yang dilakukan oleh orang-orang. Sebaiknya orang yang beramal baik, dia sombong dengan amal baiknya. Dia merasa paling hebat dan membanggakan diri. Aku telah melakukan amal itu, aku telah memberi itu, aku yang membangun masjid itu, aku yang menggemarkan orang untuk sholat, aku yang adakan qiyamul lail di Masjid Ar-Riyadh pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan.